Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Adiansi Putri Utami, NPM A1G 024088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman belajar IPS. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengalaman belajar. Jadi dalam pendidikan IPS itu pembelajaran tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga harus aplikatif dan kontekstual. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kesadaran sosial, sikap kritis, dan keterampilan kewarganegaraan pada calon guru, agar nanti juga bisa diterapkan ke siswa-siswa SD. Strateginya dilakukan melalui pembelajaran aktif, misalnya dengan observasi lapangan terhadap fenomena sosial, kemudian mengidentifikasi akar masalah, dan mencari solusi berdasarkan teori IPS. Model yang digunakan adalah experiential learning dari David Colt dengan keempat tahap utama. Yang pertama ada concert experience, yaitu terlibat langsung seperti merancang pembelajaran. Yang kedua ada reflective observation atau melakukan observasi atau praktik mengajar, lalu merefleksikan tantangan dan keberhasilan. Yang ketiga ada abstract conceptualization, yaitu menghubungkan pengalaman yang sudah diperoleh dengan teori. Yang keempat ada active experimentation, yaitu menerapkan hasil pemahaman dalam bentuk RPP, strategi, media maupun evaluasi pembelajaran. Selain itu ada juga high flex learning atau hybrid fleksibel, yaitu model yang menggabungkan tatap muka, daring sinkron, dan daring asinkron. Model ini memberi fleksibilitas sesuai kebutuhan mahasiswa, sekaligus melatih kemandirian, tanggung jawab, dan literasi teknologi. Kombinasi experiential learning dan high flex bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, serta membentuk calon guru SD yang adaptif, reflektif, inovatif, dan inklusif. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan mencakup yang pertama ada educational research berbasis kearifan lokal, yang kedua ada identifikasi masalah dengan metode 5 whys and fishbone diagram, yang ketiga ada diskusi kolaboratif dan presentasi kreatif, yang keempat ada penyusunan modul ajar berbasis kearifan lokal, dan yang terakhir ada refleksi dengan model 4F, yaitu fact, feelings, findings, and future. Bagaimana sih menciptakan pengalaman belajar? Nah, untuk menciptakan pengalaman belajar, mahasiswa itu dituntut untuk aktif dan mandiri. Pendekatan yang digunakan tetap menggabungkan experiential learning dan high flex. Beberapa keterampilan penting yang perlu dimiliki yaitu yang pertama ada self-regulate learning, yaitu mampu mengatur waktu, membuat target, dan memantau perkembangan belajar. Yang kedua ada refleksi rutin, misalnya melalui jurnal atau laporan harian. Yang ketiga ada berpikir kritis, itu menganalisis data, mengevaluasi informasi, dan mencari solusi. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi seperti LMS, Zoom, dan Google Docs. Yang kelima ada mindfulness, yaitu menjaga fokus agar tidak terdistraksi oleh media sosial. Yang keenam ada partisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, atau kerja kelompok. Selanjutnya ada praktik nyata seperti observasi, wawancara, simulasi, atau proyek lapangan. Lalu ada juga kemampuan menulis akademik, yaitu menyusun tulisan dengan struktur, argumen, sitasi, dan bebas plagiarisme. Selanjutnya ada konsentrasi dan daya ingat, itu menggunakan teknik peta konsep, Pomodoro, atau visualisasi. Yang terakhir itu ada kemampuan presentasi, itu berbicaranya harus jelas, runtut, dan percaya diri. Nah, selain dari itu tadi, kita juga perlu motivasi internal untuk menjadi kunci keberhasilan belajar dalam jangka panjang dengan motivasi dari dalam diri. Jadi mahasiswa tidak hanya mengejar nilai, tapi juga bisa bertumbuh dan memahami diri sendiri dalam proses belajar. Jadi singkatnya, pengalaman belajar IPS itu dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tapi juga siap menjadi guru SD yang reflektif, adaptif, kreatif, dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Terima kasih. Itulah penjelasan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.